Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih boleh sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini bersama sebelum kita masuki hari yang baru, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bersyukur pagi hari ini firman Tuhan boleh datang dalam hidup kita. Pagi hari ini saya memberikan judul renungan Tetap Nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Berbicara menanti atau menunggu, itu adalah salah satu hal yang paling sering membuat kita kesal, membuat hati kita bosan. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sifatnya agak sensitif. Waktu dibilang, tunggu ya 5 menit lagi. Ternyata setelah 5 menit gak datang, lebih baik dia pergi, tinggalkan temannya. Nah, itulah sifat manusia. Seringkali ketika disuruh untuk menunggu, kita menjadi uring-uringan, kita menjadi gelisah. Kemudian kita memilih untuk meninggalkan saja. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang di dalam hidup kita untuk kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, bangsa Israel keluar dari masa pembuangan. Selama puluhan tahun bangsa ini mengalami masa sebagai budak. Dan setelah mereka dimerdekakan, dibawa ke kepemimpinan Musa, mereka tidak merdeka begitu saja. Tetapi ketika dalam pimpinan Musa, bangsa Israel juga harus menempuh perjalanan selama 40 tahun untuk bisa mencapai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan suatu hal yang mudah. Seperti kita tahu ketika kita baca firman, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Sehingga ketika saat itu Tuhan izinkan 40 tahun mereka ada di padang gurun, itu adalah bukan hal yang mudah. Mereka bisa saja lelah secara jasmani, mereka bisa lelah secara fisik, bahkan mungkin mereka juga lelah secara rohani. Tetapi biarlah pagi hari ini kita melihat bangsa ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Ketika 40 tahun mereka ada di padang, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini berbicara menanti-nantikan Tuhan. Di sini saya mengambil punya arti yaitu percaya, terus berharap, mencari atau bersungguh-sungguh hati, meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sepenuhnya berharap kepada Tuhan di dalam segala hal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini seperti firman yang sudah kita baca tadi, apa yang kita dapat saat kita menantikan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Ada saatnya mungkin kita lelah, kita capek. Tetapi di dalam Tuhan ketika kita percaya berharap pada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Masalah pencobaan bisa membuat kita lelah, lesu. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah seperti Raja Wali yang naik terbang dengan sayapnya mendapat kekuatan. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan akan berikan sayap Roh Kudus-Nya untuk menopang kehidupan kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Pergumulan hidup membuat kita capek. Masalah apa yang sedang kita alami? Ekonomi, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, sakit penyakit membuat kita lesu. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan berlari dan tidak menjadi lelah. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah.
kita bisa melewati semua karena kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Hidup kita bagaikan bejana tanah liat yang mudah rapuh. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, apapun keberadaan kita mau tetap terus nantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Puji Tuhan, biarlah di dalam menjalani hari yang baru, kita mau tetap terus nantikan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita melewati sepertinya proses hidup kita terlalu berat. Satu hal kita mau tetap percaya, berharap dan terus nantikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang dalam hidup kami. Mengajar kepada setiap kami untuk tetap kami terus nantikan Engkau dalam hidup kami. Sekalipun ada masanya kami menjadi lemah, kami menjadi khawatir, menjadi takut. Tetapi janji-Mu itu tetap ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Apapun rencana-Mu dalam hidup kami, rencana-Mu baik buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kepada kami untuk kami mau tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Memberkati bangsa Indonesia, berkati kota Temanggung Tuhan. Berkati gereja kami, berkati dari Bapak Gembala, staf Gembala, para diaken yang ada, setiap aktivis yang ada. Juga setiap sidang jemaat Tuhan. Kami mau seirama dengan Engkau. Apapun yang sedang kami alami, kami kuat karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki hari yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami tetap mau nantikan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.